Setiap orang tentunya tahu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah proses ketika seorang pemimpin dapat mempengaruhi dan memberikan contoh yang baik kepada anggota dan kandidat-kandidatnya dengan tujuan mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh suatu organisasi tersebut. Sedangkan kepemimpinan di era modernisasi adalah kemampuan untuk memimpin dan mengelola organisasi ataupun anggota organisasi dalam lingkungan yang kompleks dan terus berubah. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. First of all, let me introduce myself. My name is Dipa Diansari, but you can call me Dipa or Dian. I am from Senior High School Number 2 North Penukal, and then I am the head of the Student Council at Senior High School Number 2 North Penukal, and then I am one of the participants of Student Council Leadership Camp of South Sumatra. Seorang pemimpin di era modernisasi tentunya harus memiliki beberapa kemampuan, yakni yang pertama adalah beradaptasi ketika adanya perubahan yang cepat dan berubah-ubah di lingkungan organisasi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik di dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi. Selanjutnya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mengembangkan kreativitas anggota organisasi. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus bisa mampu di dalam bidang teknologi. Coba bayangkan jika kamu menjadi bagian dari dalam anggota organisasi, bayangkan jika anggota organisasi tersebut tidak memiliki seorang pemimpin. Apakah organisasi tersebut bisa terjalankan dengan baik sesuai yang sudah ditentukan oleh anggota organisasi? Untuk itu, di sini saya Dipa Diansari akan membicarakan tentang faktor-faktor apa saja dan mengatasi permasalahan bagaimana jika di dalam organisasi tersebut tidak memiliki seorang pemimpin. Faktor yang pertama adalah hilangnya arah dipengaruhi oleh ketidakadaannya seorang pemimpin di dalam suatu organisasi. Jika tidak ada seorang pemimpin di dalam organisasi, maka sudah pasti di dalam organisasi tersebut tidak memiliki peristiwa yang jelas. Misi peristiwa yang tidak jelas dan tidak terdefinisi tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Untuk itu, perlu adanya cara untuk bisa mengatasi hal tersebut. Cara yang pertama adalah harus mendefinisikan sebuah visi yang baik. Selanjutnya adalah membangun sebuah komunikasi yang baik antar sesama tim. Pengaruh lain dari ketidakadanya seorang pemimpin dalam organisasi adalah kurangnya koordinasi. Dengan tidak adanya yang mengkoordinasi kegiatan dan tugas-tugas dalam organisasi, hal tersebut dapat mengakibatkan kegiatan-kegiatan dalam organisasi tidak terintegrasi dengan baik. Dampak dari hal tersebut adalah kinerja yang buruk sehingga dapat menyebabkan organisasi tidak mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai apa yang sudah dilakukan oleh anggota organisasi. Selanjutnya, faktor yang terakhir adalah kurangnya komunikasi antar sesama anggota. Tanpa seorang pemimpin dalam sebuah organisasi dapat menyebabkan kurangnya komunikasi dalam sebuah organisasi. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan antar sesama anggota organisasi. Kurangnya motivasi dan semangat kerja para anggota, sering terjadinya konflik dan kesalahpahaman yang berkepanjangan, serta dapat menyebabkan tidak terjalinnya program kerja yang sudah dirancang, tidak dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama anggota organisasi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketidakadanya seorang pemimpin di suatu organisasi dapat memiliki dampak yang dapat berpengaruh pada kerjasama anggota organisasi, serta kurangnya kepercayaan antar anggota organisasi. Oleh karena itu, di dalam sebuah organisasi harus ada seorang pemimpin agar terciptanya sebuah organisasi yang terstruktur, terarah, dan dapat tercapai tujuan bersama. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.